Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita budak bayangan. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Budak bayangan bab 1526 marah dalam api. Nevis memiringkan kepalanya, terdiam beberapa saat, lalu berkata, "Aku juga menerima cukup banyak kenangan. Sayangnya, tidak sebanyak yang diharapkan, mengingat jumlah korban tewas akibat ledakan tersebut. Namun, setidaknya ada 1 atau 2 untuk masing-masing dari kita. Kita bisa mendistribusikannya nanti." Dengan itu, dia menoleh ke Sunni. Itulah yang terjadi pada pencuri jiwa. Tapi apa yang terjadi pada Dreadlord? Bagaimana kalian bertiga bisa membunuhnya? Dia bertahan sebentar. Cassie hampir mati dalam ledakan itu. Apakah Neve sama sekali tidak mempermasalahkan hal itu? Sedikit kerutan muncul di wajahnya. Akhirnya, dia meringis dan menjawab dengan nada gelap, "Yah. Aku sudah mengatakan bahwa mahkota senja mengizinkanku untuk mengabaikan perintahnya. Seharusnya itu membuat segalanya lebih mudah, karena senjatanya yang paling menakutkan telah diambil. Namun dalam praktiknya, begitu pula milikku. Pikiranku, tanpa bisa kalau dipikir-pikir lagi, aku tidak lebih baik daripada seekor binatang buas. Bahkan lebih buruk lagi, karena binatang buas pun akan menggunakan segala yang dimilikinya untuk bertahan hidup." Dia menggelengkan kepalanya. "Tetapi aku tidak mau memanggil bayanganku, atau bekerja sama dengan Kai untuk menjatuhkan sang penguasa ketakutan. Itu sangat disayangkan, untuk sedikitnya. Pada akhirnya, kami berakhir di luar kota, di dalam benteng terapung itu. Aku mengikatnya menjatuhkan iblis itu, tanpa henti menyerang tubuhnya. Itu memberi Kai kesempatan untuk menghancurkan jimat yang melindungi bajingan itu dari pencuri jiwa, dan itu memberi Mordred kesempatan untuk menyerang jiwanya, secara bergantian." Sunni melirik Kai dan tersenyum dari sudut mulutnya. "Dreadlord lumpuh selama beberapa detik, dan pembunuh naga kami menggunakan detik-detik itu untuk mengarahkan panah ajaib ke otaknya. Begitulah cara kami bertiga, tapi kebanyakan Kai berhasil membunuhnya. Kai juga telah mencegah Mordred mengambil alih tubuh Dreadlord, yang tidak diragukan lagi akan memberikan ide kepada Prince of Nothing. Saat ini, dia dapat dipercaya untuk tidak menyerang mereka karena dia membutuhkan Nevis untuk menghancurkan pencari pertama. Namun, apakah Mordred memiliki kekuatan untuk menundukkannya dengan otoritas suara naga? Siapa yang tahu apa yang akan dia lakukan? Kalau dipikir-pikir, keputusan Kai untuk tidak menunggu hasil pertarungan jiwa mungkin bisa menyelamatkan mereka semua." Sunni menatap Mordred dengan muram. "Dewa, bagaimana aku bisa berada di tim yang sama dengan pria itu?" Menyadari tatapannya, Pangeran Ketiadaan tersenyum. "Oh, aku sendiri yang akan membunuh sang Dreadlord. Mungkin ada sedikit masalah. Loh, benih korupsi entah bagaimana akhirnya mekar di jiwaku. Untungnya, aku berhasil melepaskan bagian yang terinfeksi dan mengubahnya menjadi refleksi sebelum penyakitnya menyebar. Jadi, aku kembali menjadi bis belaka. Sekarang, saatnya mereka menatap Mordred. Apa-apaan? Siapa yang berbicara tentang terinfeksi korupsi, memotong jiwa mereka sendiri, dan mengubah bagian yang terkontaminasi menjadi entitas eksternal untuk menyembuhkan diri mereka sendiri? Kegilaan apa itu? Lagi pula, mungkin Sunni bukan orang yang tepat untuk menuduh seseorang gila. Dia saat ini menjalani rencana licik yang dibuat oleh dirinya yang ternoda di masa lalu. Sementara dia memikirkan apakah salah satu dari 7 orang yang hadir di Demes bisa disebut waras, Jet tersenyum dan mengedipkan mata pada Kai. "Selamat, Ascended Nightingale. Selamat datang di klub aku membunuh diriku sendiri." "Tidak, kedengarannya tidak benar.
Sebut saja klub Onderside. Kau tahu, untuk orang-orang yang membunuh orang lain, versi jahat dari diri mereka sendiri. Dia menguap dengan malas dan memunculkan gumpalan kabut, membuatnya berputar di sekitar jari-jarinya. Jadi, apakah kamu juga membuka aspek legasimu? Atau setidaknya menerima memori yang kuat? Oh, kamu bahkan bisa menerima eko. Memiliki eko pada dirimu sendiri akan sangat aneh, bukan? Semua orang memandang Kai, membayangkan dia memiliki gema pada dirinya sendiri. Dia terbatuk dengan canggung. Itu. Tidak, aku tidak membuka aspek legasiku. Atau menerima memori, atau gema. Sebenarnya, sesuatu yang aneh telah terjadi. Dia ragu-ragu sejenak. Sepertinya aku malah menerima atribut. Atribut pembunuh naga. Aku tidak begitu yakin apa fungsinya. Sunni memiringkan kepalanya, sedikit bingung. Jadi, itu adalah atribut yang sebenarnya. Apa isi deskripsinya? Kai tampak sedikit tersipu. Ah, kamu tahu? Sesuatu tentang ditempa dalam pertempuran, ditempa dalam api, dan dipadamkan dalam darah naga. Hal-hal seperti itu. Sunni menatapnya tidak percaya. Yah, sial. Aku yakin mantra itu juga murah hati dalam memberikan pujian. Bagaimanapun, atribut baru Kai pasti membuat temannya lebih kuat. Mengingat deskripsinya, kemungkinan besar ada hubungannya dengan daya tahan dan ketahanan unsur. Mungkin ada lapisan yang lebih dalam juga, kebenaran akan terungkap pada waktunya. Bagus. Itu bagus. Kelompok itu akhirnya terbentuk, dan sebagian besar anggotanya sudah bertambah kuat. Nevis juga telah menerima koleksi kenangan yang kuat, mengingat kekuatan makhluk mimpi buruk dari Legiun yang tercemar, banyak dari mereka yang berasal dari pangkat transenden. Sunni masih menyimpan 5 pecahan jiwa tertinggi di Covetus Cover, jadi dia juga bisa menaikkan sebagian dari kenangan itu ke pangkat tertinggi. Kelompok ini akan siap menghadapi Verge dan Torment, satu-satunya wabah yang tersisa. Apakah itu kebetulan atau karena kesengajaan seseorang? Kehendak pangeran gila? Atau milik Torment sendiri? Sunni tidak mengetahuinya. Tapi menduga salah satu dari mereka berdua, atau bahkan mungkin keduanya, telah menyembunyikan rencana untuk Verge di belakang punggung sang Dreadlord. Dia menghela nafas, lalu memandang Cassie dan bertanya, tanpa berbicara kepada siapapun secara khusus, jadi, apa rencananya sekarang? Nevis segera menjawab, tanpa keraguan dalam suaranya yang mantap, apalagi? Tentu saja kita berlayar ke Verge. Kemudian, dia menoleh ke Cassie dan bertanya, apa cara tercepat untuk sampai ke sana? Gadis buta itu ragu-ragu sejenak. Aku harus memeriksanya. Dia berdiri dan pergi, segera kembali dengan peti yang berat. Batu tulis yang mereka temukan di kuil Sibyl tercemar yang tenggelam disimpan di sana. Cassie membutuhkan waktu beberapa saat untuk meletakkan papan tulis di atas meja, merujuknya, dan menghasilkan perkiraan rute. Pada akhirnya, dia menunjuk ke sebuah batu tulis tertentu. Di sana, bentuk kastil yang anggun terukir. Tampaknya cara tercepat menuju Verge adalah dengan berlayar ke hilir dan terus berjalan hingga kita hampir mencapai waktu fajar. Namun, gadis buta itu menyatukan 2 papan tulis yang sepertinya tidak memiliki kesamaan. Dengan apa yang kita ketahui tentang bentuk sungai besar sekarang, kita dapat menghemat banyak waktu hanya dengan menyeberanginya, berlayar melewati tepian barat, dan menantang kehampaan di dalam. Dengan begitu, kita seharusnya dapat melewati sebagian besar sungai. Melakukan perjalanan ke masa lalu dan langsung mendarat di dekat Verge. Keheningan yang aneh terjadi di dek kekacauan. Nevis mengamati papan batu itu sebentar, lalu mengangguk. Ini akan membawa kita lebih dekat ke Valen Grace terlebih dahulu.
Kalau begitu, mari kita berhenti di sana sebelum berangkat ke pertempuran terakhir. Dia memandang mereka, tatapannya tertuju pada Sunni selama beberapa saat. Akhirnya, dia berkata, jika tidak ada keberatan. Dia mungkin salah, tapi sepertinya sedikit keaktifan telah kembali ke suaranya. Yah, kata keaktifan dan Nevis tidak benar-benar cocok, tapi sungguh melegakan melihat kemanusiaannya perlahan kembali. Dia bahkan tertarik dengan pendapat mereka, pendapatnya, khususnya. Setidaknya kelihatannya seperti itu. Sunni menghela nafas. Apalagi yang harus dilakukan? Jika kita ingin lolos dari mimpi buruk ini, Verge adalah satu-satunya cara. Dia mengangkat bahu. Tidak ada keberatan dariku. Yang lain juga tidak punya. Setelah beberapa saat hening, Nevis mengangguk. Kalau begitu, lanjutkan ke Verge. Budak Bayangan bab 1527 meninggalkan senja. Chainbreaker meninggalkan sisa-sisa Twilight yang tenggelam dan berpaling dari terbitnya matahari. Melayang di atas arus, ia melintasi medan perang yang mengerikan dan melarikan diri ke perairan jernih. Sungai besar mengalir di bawah mereka. Saat ini, pemandangan dunia yang terus bergerak sudah terasa familiar sekaligus menenangkan. Sunni merasa kembali ke dunia nyata, di mana tanahnya kokoh dan tidak bergerak, akan menjadi pengalaman yang aneh. Tidak ada makhluk mimpi buruk di sekitar Twilight, jadi mereka bisa bersantai selama beberapa hari. Para anggota kelompok beristirahat dan memulihkan diri, tidak melakukan apapun secara khusus. Mereka tidur, menyantap makanan lezat, dan menghabiskan waktu mereka dengan bermalas-malasan. Bahkan kehadiran Mordred tidak menyurutkan suasana damai. Dia bukan siapa-siapa jika tidak akomodatif, bahkan menyenangkan berada di dekatnya. Tentu saja, dia, monster sejati lebih tahu dari siapapun bagaimana tampil simpatik dan ramah. Dan Pangeran Ketiadaan adalah eksistensi tunggal bahkan di antara para monster berbahaya. Tapi itu tidak masalah. Sunni tidak keberatan berbagi kapal dengannya, selama Mordred adalah sekutunya. Para dewa tahu bahwa kelompok tersebut membutuhkan semua bantuan yang bisa mereka dapatkan dalam mimpi buruk yang mengerikan dan tidak masuk akal ini. Sunni sendiri tidak berbuat banyak di beberapa hari pertama perjalanan mereka melintasi sungai besar. Dia tidur lebih lama lagi, menghabiskan waktu menatap langit, dan mengobrol dengan Kai, menjelaskan kejadian mimpi buruk di masa lalu dengan lebih detail. Bulan yang dia habiskan bersama Nevis di atas bangkai penyu hitam, pertempuran dengan ular Azure. Pertemuan mereka dengan Anangke dan kunjungan ke WAV yang sedih. Perjalanan menuju Valen Grace dan reuni mereka dengan Cassie. Pertarungan melawan Sibyl yang tercemar, bulan-bulan mengerikan yang mereka habiskan di Pulau Aletheia, dan akhirnya pelarian mereka. Dalam prosesnya, Sunni juga bercerita tentang banyaknya misteri yang telah mereka pecahkan dan wahyu mengejutkan yang mereka terima di makam Ariel. Melihat ke belakang, dia benar-benar belajar banyak di sini, baik tentang masa lalu maupun masa kini. Dan tentang dirinya sendiri. Kai adalah penonton yang sempurna untuk kisah-kisahnya yang keterlaluan. Berbagi pengalamannya dengan seorang teman sedikit menenangkan hati Sunni yang berkonflik. Dia tidak baik-baik saja. Setelah begitu menderita di Antartika dan di Sungai Besar, bagaimana dia bisa? Tapi setidaknya dia kembali menjadi dirinya yang bersemangat seperti biasanya. Hampir. Masih ada masalah tentang apa yang terjadi di akhir Twilight yang harus diselesaikan. Bahkan jika ada cara untuk mengatasinya. Sunni merasa setidaknya dia berhutang pada dirinya sendiri untuk berbicara dengan Nevis, tidak ada gunanya atau tidak. Namun karena Nevis berada dalam keadaan tidak memihak yang aneh itu, berbicara dengannya tentang masalah yang sangat emosional sepertinya bukan ide yang bagus.
Setidaknya dia perlahan pulih. Jadi, Sunny memutuskan untuk menunggu sampai dia kembali ke dirinya yang biasa sebelum memulai pembicaraan. Dengan itu, tidak ada yang bisa dia lakukan. Akhirnya, Chainbreaker melakukan perjalanan jauh dari Twilight. Mereka masih bermandikan cahaya indah fajar yang tak berujung. Namun perairan yang ditantang kapal anggun itu telah berubah tanpa terasa. Mereka dikelilingi oleh bahaya sekali lagi. Mulai dari sini dan seterusnya, akan ada lagi kengerian yang tak terhitung yang bersembunyi di balik ombak. Langit yang cerah sekali lagi akan menyimpan kekejian yang mengerikan. Jadi, para anggota kelompok harus tetap waspada setiap saat, siap berjuang untuk hidup mereka. Suasana di atas Chainbreaker sedikit berubah. Meski begitu, anehnya, Sunny tidak terlalu khawatir. Mungkin itu arogansi, tapi melihat ketujuh orang yang berkumpul di kapal anggun itu, dia merasa yakin dengan peluang mereka untuk setidaknya mencapai Verge tanpa terluka. Pernahkah ada kelompok master yang lebih mematikan? Tentu saja tidak. Guy dan Evie adalah veteran dari kampanye Forgotten Shore dan Antartika, dengan banyak prestasi luar biasa. Soul Reaper Jet adalah salah satu individu yang paling ditakuti di dunia, bahkan para Sein pun mewaspadai pedangnya yang jahat. Cassie adalah seseorang yang tingkat kematiannya bahkan tidak bisa dievaluasi dengan cara biasa. Lalu ada Sunny, Nevis, dan Mordred. 3 pengguna aspek ilahi, yang belum pernah terdengar dalam sejarah. Kekuatan individu mereka sudah berada di luar jangkauan kemampuan master, dan ketika disatukan. Malah, Sunny seharusnya merasa prihatin terhadap musuh-musuhnya. Berbicara tentang Mordred, Sunny ingin menghindarinya sepenuhnya, tapi memiliki akses terhadap sumber pengetahuan yang dimiliki Pangeran Ketiadaan itu terlalu menggoda. Memang benar, bajingan itu berbohong semudah dia bernapas. Jadi apapun yang dia katakan harus dianggap remeh. Faktanya, secara umum, apapun yang dikatakan Mordred tidak dapat dipercaya. Tapi Sunny masih ingin menanyakan beberapa pertanyaan padanya, terutama pertanyaan yang hampir tidak bisa dijawab oleh orang lain. Mordred biasanya terlihat di haluan Chainbreaker, di mana Sein berjaga dengan Morgan's Warbow di tangannya. Dia sepertinya sangat tertarik pada ksatria batu yang anggun, atau mungkin busur yang dipegangnya. Bagaimanapun, dia sering ditemukan di sana. Sunny meninggalkan tempat biasanya di bawah dahan pohon keramat, berjalan melewati Keci Anangke, dan mendekati Pangeran Ketiadaan. Merasakan tatapannya, Mordred mendongak. Ah, Sunless, kejutan yang menyenangkan. Apakah kamu menginginkan sesuatu? Sunny memelototinya beberapa saat, lalu menghela napas dan memanggil kursi bayangan. Menyadari hal itu, Mordred mengangkat alisnya, seolah mengingat sesuatu yang tidak menyenangkan. Sambil duduk, Sunny terdiam beberapa saat, lalu berkata datar, "Ya, aku memang menginginkan sesuatu. Hanya, ngobrol sebentar." Dia melirik Mordred dan bertanya, berusaha menjaga nada suaranya tanpa permusuhan, "Jadi, bagaimana Ravenheart memperlakukanmu?" Pangeran Ketiadaan memberinya tatapan penasaran. "Ah, kamu tahu, cuacanya tidak bagus, tapi orang-orangnya benar-benar menawan. Yah, kamu sudah bertemu Seisan dan Beastmaster, jadi kamu pasti punya ide. Rasanya seperti aku tinggal di taman bunga." Sunny tersenyum, mengangguk, dan bertanya dengan ramah, Begitu. Jadi, apa yang sedang dilakukan para penguasa? Apakah mereka benar-benar akan meninggalkan dunia nyata?" Budak Bayangan bab 1528 Eden Baru. Mordred mengamatinya dengan ekspresi netral. Lalu, dia tersenyum ramah. "Bagaimana aku bisa tahu? Apakah aku seorang penguasa?" Sunny menatapnya diam-diam selama beberapa saat.
Akhirnya, dia menggelengkan kepalanya. Tidak, tapi kamu adalah anak dari salah satu anak, dibesarkan oleh orang lain, dan saat ini melayani anak ketiga. Jika kamu tidak tahu, lalu siapa lagi? Mordred tertawa. Yah, jika kamu mengatakannya seperti itu, sepertinya aku harusnya tahu. Namun, Sunles, kamu sepertinya salah paham tentang sesuatu. Masalahnya adalah, aku tidak peduli untuk mengetahuinya. Mengapa aku harus peduli dengan dunia nyata? Apapun yang terjadi tidak ada hubungannya denganku. Sunni mengerutkan kening. Memang benar, Mordred menghabiskan sebagian besar masa kecilnya di alam impian, jadi dia hanya memiliki sedikit keterikatan dengan bumi. Lebih dari itu, dia bukanlah seseorang yang peduli dengan kehidupan ratusan juta orang tak berdosa, apalagi merasa ingin melakukan sesuatu untuk menyelamatkan mereka. Yang dipedulikan Mordred hanyalah balas dendamnya terhadap keberanian klan besar. Senyum tipis muncul di wajah Sunni. Tentu, kamu mungkin tidak peduli dengan dunia nyata. Tapi kamu benar-benar peduli dengan rencana ayahmu, setidaknya sejauh kamu bisa mencoba dan menghancurkannya dengan lebih baik. Jadi hentikan omong kosong itu dan katakan saja padaku apa yang kamu ketahui. Jika kamu tidak keberatan. Mordred menatapnya dengan geli untuk beberapa saat, lalu menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Yah, kenapa tidak? Tapi aku khawatir kamu melebih-lebihkanku. Aku benar-benar tidak tahu apa yang ayahku dan Ratu Cacing rencanakan. Aku tidak benar-benar setuju dengan yang pertama, dan yang terakhir tidak percaya. Cukup bagiku untuk berbagi rahasia seperti itu. Yang aku tahu adalah mereka serius ingin berperang satu sama lain. Itu sebabnya aku bergabung dengan Kisong. Dia terdiam beberapa saat dan menambahkan, suaranya kehilangan nada ringan seperti biasanya, tapi aku akan memperingatkanmu. Jangan berasumsi bahwa kamu memahami penguasa, Sunles. Kamu mungkin mengira kamu sudah mengetahuinya, tapi ternyata tidak. Mereka jauh lebih tua dari kita, dan jauh lebih kuat. Mereka juga bukan penjahat biasa. Ayahku, Kisong, dan yang ketiga adalah individu paling luar biasa di generasi mereka, atau mungkin bahkan di semua generasi. Mereka tidak naik tahta secara kebetulan. Sunni memandangnya dengan muram. Apa yang kamu coba katakan? Mordred mengangkat bahu sambil tersenyum. Aku hanya mengatakan bahwa kamu mungkin akan kesulitan untuk memahami rencana mereka. Meninggalkan dunia nyata? Yah, itu pasti terdengar seperti sesuatu yang akan mereka lakukan. Tapi jika kamu memikirkannya, mengapa mereka melakukan itu? Bahkan jika penguasa hanya peduli dengan alam impian, mereka masih membutuhkan kebangkitan untuk mengisinya. Dan kebangkitan tidak bisa ada tanpa manusia biasa. Anda tidak bisa membuat telur dadar tanpa memecahkan telur, dan Anda tidak bisa mendapatkan persediaan telur yang stabil tanpa peternakan unggas. Sesuatu seperti itu. Sunni terdiam beberapa saat, memikirkan apa yang dikatakan Mordred. Walaupun istilah-istilah yang digunakannya sangat sinis, pesan mendasarnya tetap benar. Memang benar, harus ada populasi manusia biasa yang sangat besar agar sejumlah kecil orang yang bangkit dapat muncul. Jika dunia nyata memang ditakdirkan untuk dikonsumsi oleh alam impian, penguasa tidak bisa membiarkan diri mereka meninggalkannya sepenuhnya sebelum hal itu terjadi. Hal ini bertentangan dengan apa yang telah Sunni pelajari tentang mereka sebelumnya. Dia mengerutkan kening, merasa bingung. Akhirnya, Sunni menggelengkan kepalanya dan bertanya. Suaranya muram, bagaimana dengan yang ketiga? Asterion, apa yang dia inginkan? Begitu kata-kata itu diucapkan, senyuman Mordred meredup, menjadi aneh, dipaksakan. Dia sedikit mencondongkan tubuh ke depan. Sunles, bantu aku,
cobalah untuk tidak menyebut nama itu keras-keras. Kalau tidak, dia mungkin benar-benar mendengarmu. Sunni mengerjap beberapa kali, menatapnya tidak percaya. Ayo, benarkah? Mordred menghela nafas panjang, lalu menggelengkan kepalanya dengan nada mencela. Aku mengatakan itu bukan untuk menakutimu, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Orang tua itu, kekuatannya sedikit di luar pemahaman. Jika kamu merasa terancam oleh Kisong atau ayahku, tunggulah sampai kamu bertemu dengannya. Lebih baik lagi, kuharap kamu tidak akan pernah melakukannya. Sunni bersandar ke belakang sambil menyilangkan tangan. Apa yang menakutkan tentang dia? Jika dia begitu kuat, mengapa dia tidak berpartisipasi dalam perang yang dimulai Song dan Valor? Di mana dia? Kalau dipikir-pikir, dari mana dia berasal? Hampir tidak ada yang tertulis tentang dia di dalam buku sejarah. Apakah dia seorang warisan? Apakah dia mempunyai sebuah klan? Mordred mengangkat bahu. Hal yang perlu kamu pahami tentang dia adalah domainnya berbeda dari dua lainnya. Ya, domain bisa berbeda sifatnya. Sebagian besar seperti yang dimiliki ayahku dan Kisong, teritorial. Itulah sebabnya Valor dan Song memperebutkan wilayah. Tapi bukan miliknya. Ini lebih merupakan ide daripada tempat. Dia terdiam beberapa saat, lalu berkata dengan sedih, kau pasti sudah menyadari sekarang bahwa klan besar dibangun oleh mereka yang mewarisi silsilah ilahi. Keberanian lahir dari silsilah perang, api abadi dari silsilah matahari, rumah malam dari silsilah badai. Lagu klan bangkit menjadi terkenal kemudian, setelah Kisong menemukan silsilah binatang. Orang tua itu adalah orang yang memiliki silsilah hati, namun, dia tidak memiliki klan. Tahukah kamu mengapa demikian? Sunni menggelengkan kepalanya. Silsilah Dewa Hati. Dewa Hati juga merupakan dewa jiwa, juga emosi, ingatan, kelaparan, dan pertumbuhan. Kalau begitu, aspek macam apa yang bisa dimiliki Asterion? Kekuatan apa yang dia miliki? Apa sifat domainnya? Mordred menarik napas dalam-dalam, lalu tersenyum. Yah, itu karena dia tidak berasal dari klan warisan. Klan warisan sudah berkuasa sejak sebelum kita lahir, jadi kita dikondisikan untuk berasumsi bahwa selalu seperti itu. Tapi, kenyataannya, ada banyak kekuatan yang bersaing. Demi hak untuk membentuk dunia sesuai keinginan mereka, di masa kacau setelah mantra pertama kali turun. Beberapa lebih mengerikan dari yang lain. Orang tua itu adalah sisa terakhir dari salah satu kekuatan yang ditaklukkan itu. Sunni ingat pernah mendengar hal itu. Dari apa yang dia ketahui, sistem saat ini, dengan pemerintah dan klan warisan yang menjaga ketertiban dunia bersama-sama, didirikan setelah beberapa faksi pinggiran lainnya dikalahkan oleh warisan pertama. Bahkan dengan segala dosa yang dilakukan rezim saat ini, dosa-dosa yang bisa saja terjadi akan jauh lebih mengerikan. Setidaknya itulah yang diberitahukan Profesor Obel kepadanya. Mordred terdiam beberapa saat. Ngomong-ngomong, orang tua itu sebenarnya tidak setua itu. Aku hanya memanggilnya begitu. Fraksi asal dia, kamu tahu, adalah sekelompok kecil fanatik jalan kenaikan. Fanatik sejati, jauh lebih ekstrim daripada siapapun yang pernah Anda temui di antara warisan. Sekarang, orang-orang itu, mereka benar-benar ingin meninggalkan dunia nyata sepenuhnya, percaya bahwa mantra mimpi buruk dimaksudkan untuk membuka jalan bagi awal yang baru, taman yang dimaksudkan untuk generasi manusia baru. Dia menggelengkan kepalanya, dan mereka meninggalkan dunia nyata, mendirikan koloni terisolasi di alam impian tidak lama setelah kenaikan guru pertama. Pria yang suatu hari akan menjadi penguasa ketiga, sebenarnya lahir di sana. Faktanya,
Dia adalah anak manusia pertama lahir di alam mimpi. Dreamspawn asli. Mordred tersenyum. Koloni mereka akhirnya diambil alih oleh makhluk mimpi buruk, dan dialah satu-satunya yang selamat. Pada akhirnya, dia menemukan jalan ke Bastion, bertemu ayahku, dibawa kembali ke dunia nyata, dan bergabung dengan kelompok pedang patah. Pangeran Ketiadaan memandang Sunny dengan ekspresi aneh, lalu mengerutkan kening. Kuharap itu memuaskan rasa penasaranmu. Semua pembicaraan ini membuatku haus. Kurasa aku akan mencari minuman untuk diriku sendiri. Dia bangkit dan hendak pergi, tapi kemudian terdiam beberapa saat. Melihat ke belakang, Mordred berkata dengan nada ramah, ngomong-ngomong. Aku sudah bilang sebelumnya bahwa kamu sebaiknya berharap untuk tidak pernah bertemu pria itu. Maaf. Menurutku kamu tidak akan punya pilihan. Orang tua itu, kamu tahu, sangat tertarik pada orang-orang dengan keilahian. Mengingat hubunganmu dengan Shadow, satu-satunya silsilah yang hilang, dia mungkin akan datang mencarimu suatu hari nanti. Bintang pengubahmu yang berharga, karena mungkin tidak ada Dreamspawn lain dimanapun di kedua dunia itu. Setelah itu, dia tersenyum ramah dan berjalan pergi, meninggalkan Sunny sendirian. Pemutus rantai terus bergerak ke barat, dedaunan pohon suci bergemerisik lembut tertiup angin. Sunny diam-diam menatap hamparan sungai besar yang luas, kepalanya dipenuhi pikiran-pikiran gelap. Sialan, sungguh tidak adil. Dia bahkan tidak memiliki silsilah dewa bayangan. Bloodwave telah dengan rakus melahapnya sejak lama. Kenapa dia harus berurusan dengan penguasa yang misterius dan menyeramkan? Sunny bukannya tidak punya banyak masalah buruk yang harus ia hadapi. Mordred mungkin juga berbohong. Saat itulah Sunny memikirkan kembali percakapan mereka dan mengumpat pelan. Pangeran Ketiadaan telah berbicara begitu lama, namun tidak memberikan jawaban langsung terhadap satu pertanyaan pun. Bajingan itu. Budak Bayangan bab 1529 Cacing Keraguan. Percakapan dengan Mordred membuat suasana hati Sunny muram. Bajingan itu jelas tahu lebih banyak daripada yang dianggap perlu untuk dibagikan, tetapi beberapa informasi yang dia berikan mengkhawatirkan. Namun, Sunny tidak terlalu lama memikirkan ancaman dari penguasa. Dia tidak memiliki kemewahan untuk mengkhawatirkan sesuatu yang menunggu jauh di masa depan ketika ada bahaya mematikan yang menunggunya di masa sekarang. Atau masa lalu, secara teknis, mengingat Verge terletak jauh di hilir, sedekat mungkin dengan sumber dan muara yang mampu dibangun oleh pencari kebenaran, sebelum kekotoran batin lahir. Tidak lama setelah dia berbicara dengan Mordred, Chainbreaker diserang untuk pertama kalinya sejak meninggalkan Twilight. Kelompok tersebut menangani kawanan tenggelam dengan relatif mudah, memungkinkan dia mengumpulkan beberapa pecahan jiwa dan agar Jet mengisi kembali cadangan esensinya. Setelah itu, mereka mempertahankan jadwal siap tempur setiap saat. Bayangan Sunny berjaga di berbagai titik kapal siang dan malam. Nevis dan Casey bergiliran mengemudikan kapal anggun itu, menjaganya di ketinggian rendah, terkadang tepat di atas air yang mengalir. Gagak Jet dan Kai mengamati ke depan untuk mencari tanda-tanda bahaya yang mendekat. Namun, pengintai yang paling berguna tidak lain adalah Mordred. Dengan kemampuannya untuk memahami dunia melalui pantulan dan hamparan luas air di sekitar mereka, dia bisa melihat jauh dan luas. Memperingatkan mereka akan adanya gerakan mencurigakan jauh sebelumnya. Mereka tidak perlu terlalu sering bertengkar. Terkadang bahaya datang dari bawah air, dan terkadang datang dari langit. Namun seringkali, sungai besar tetap tenang dan damai, memberi mereka banyak waktu luang. Mengetahui bahwa kelompok tersebut semakin dekat dengan serangan yang tak terhindarkan terhadap Verge dari hari ke hari, Sunny terjun ke dunia tenun.
Ada banyak hal yang harus dia lakukan. Dia memiliki 5 pecahan jiwa tertinggi, yang berarti 5 dari kenangan transenden yang dimiliki kelompok tersebut berpotensi ditingkatkan ke pangkat yang lebih tinggi. Hal pertama yang harus dilakukan Sunny adalah memilih kenangan yang ingin diubah. Dia memilih 2 yang pertama dengan agak cepat. Itu adalah armor transcendent yang diterima Evie dan Kai di mimpi buruk kedua, yang pertama setelah membunuh Pangeran Matahari, yang terakhir setelah membunuh Raja Gading, Naga Sevirax. Keduanya kuat dan memiliki tenunan yang sangat kuat, sehingga kecil kemungkinan perubahan akan merusak atau menghancurkannya. Yang terbaik dari semuanya, itu adalah kenangan tingkat pertama, jadi 1 pecahan jiwa sudah cukup untuk mengubah peringkat mereka sepenuhnya. Memori ketiga yang diputuskan Sunny merupakan pilihan yang lebih sulit, itu adalah senjata Transcendent Nevis tingkat ke-7 yang diterima karena membunuh pencuri jiwa. Senjata itu, yang bentuknya bisa bermacam-macam, memiliki beberapa pesona yang berbahaya. Dalam arti tertentu, itu mirip dengan penglihatan kejam, tetapi jauh lebih serbaguna, destruktif, dan kuat. Karena kemiripan kedua bilah perak tersebut, Sunny lebih mudah mempelajari tenunannya. Oleh karena itu, dia memiliki peluang lebih besar untuk melakukan transplantasi Nexus baru. Sedihnya, mentransplantasikan 7 saat ini berada di luar kemampuannya, bukan karena dia memiliki cukup pecahan jiwa tertinggi. Namun, Sunny memutuskan untuk mencoba mengisolasi 1 pesona dan menyuplai pesona itu sendiri dengan kekuatan yang setara dengan memori tertinggi, sehingga menciptakan memori peringkat bibrida yang aneh. Dan belum pernah terdengar sebelumnya. Pesona yang dia pilih bertanggung jawab untuk menyalurkan kerusakan unsur, serta melindungi bilahnya dari bahaya. Mempertimbangkan kecenderungan Neve untuk menghancurkan kenangannya dengan apinya sendiri, atau hanya dengan memberikan mereka hukuman yang terlalu berat. 1 perbaikan itu akan sangat bermanfaat baginya di masa depan. 2 kenangan tersisa yang dia putuskan untuk diubah juga telah diterima oleh Nevis di Twilight. Keduanya adalah kenangan transcendent tingkat pertama, yang satu adalah anak panah, sedangkan yang lainnya adalah jimat. Anak panah itu memiliki pesona sederhana yang meningkatkan kekuatan yang dihasilkan oleh dampaknya, dan juga bisa membentuk kekuatan itu menjadi bidang yang datar dan terputus. Jimatnya lebih rumit, dan berfungsi untuk meningkatkan sifat material benda lain, membuat senjata lebih tajam, baju besi lebih tahan lama, dan sebagainya. Dengan pengaturan itu, 2 rekannya akan terlindungi dengan lebih baik, 2 orang akan mampu menimbulkan lebih banyak kerusakan pada musuh. Dan 1 orang akan mampu mendukung kelompok lainnya dengan lebih baik dalam situasi apapun. Setelah rencananya ditetapkan, Sunny memulai pekerjaannya, mempelajari jalinan memori yang dipilih dengan sangat detail, membuat benang esensi bayangan, dan mempersiapkan dirinya untuk perubahan akan memakan waktu lama. Dia berharap prosesnya bisa selesai saat mereka mencapai Valen Grace, dan jika gagal, setidaknya sebelum mereka mencapai Verge. Hari-hari berlalu dengan dia berkonsentrasi penuh pada tugas itu. Anehnya, mempelajari tenunan yang tidak dikenalnya juga memberinya inspirasi untuk proyeknya yang tidak ada hubungannya, teka-teki rumit untuk mengubah Covetus Cover menjadi mirip dengan Gema. Untuk sementara, Sunny asyik dengan misteri menenun, tidak memperhatikan hal lain, kecuali serangan sesekali terhadap pemutus rantai. Namun, perlahan-lahan, nada disonansi menyerbu pikirannya yang terfokus. Awalnya Sunny enggan terlalu memperhatikannya, tapi seiring berjalannya waktu, cacing keraguan yang masuk ke dalam pikirannya semakin sulit untuk diabaikan. Apalagi karena Sin of Solace tidak melewatkan kesempatan untuk mengingatkannya akan kontradiksi kecil itu.
Pikiran yang menggerogoti benak Sunny adalah pertanyaan yang tampaknya tidak bersalah. Bagaimana Cassie bisa selamat dari ledakan yang menghabiskan Twilight? Pada awalnya, dia tidak memerhatikan detail itu, hanya merasa senang dan lega karena gadis buta itu masih hidup. Namun semakin lama, hal itu semakin mengganggu Sunny, entah kenapa. Kecuali Mordred, yang telah dikirim kembali ke tubuh fisiknya. Semua anggota kelompok telah terlempar keluar dari alam cermin di lokasi yang kira-kira sama, melewati ruang terbuka tempat mereka bertemu pencuri jiwa, dekat distrik dalam dunia. Kota. Dari sana, Nevis berjalan menuju istana. Cassie, bagaimanapun, entah bagaimana berada di dekat gerbang kota ketika ledakan terjadi. Dia kemudian terjun jauh ke dalam air yang tenang di luar gerbang untuk menyelamatkan dirinya sendiri, serta Evie dan Jet, dari ledakan yang melenyapkan. Tapi bagaimana dia bisa sampai berada di dekat tembok Twilight? Pasti sangat sulit untuk berjuang melewati banjir kapal pencuri jiwa dan sisa-sisa kekejian dari gerombolan najis. Jarak antara tempat kelompok itu berada dan batas luar kota jauh lebih jauh daripada jarak ke istana. Cassie tidak mungkin mencapai air secara tidak sengaja. Jadi bagaimana dia melakukannya? Hanya ada satu jawaban yang masuk akal. Tujuan Cassie selama ini adalah melarikan diri dari kota. Artinya dia sudah mengetahui apa yang akan terjadi selama ini. Budak Bayangan bab 1530 berkah dari kemalangan. Sunny gelisah. Cassie selamat, yang memberinya kegembiraan yang tak terlukiskan. Dia akan hancur jika dia binasa di Twilight. Nevis juga tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri karena menyebabkan kematian sahabatnya. Belum lagi Evie dan Jet juga akan terbunuh, membuat tragedi yang memilukan itu tak tertahankan. Jadi, sungguh menakjubkan bahwa Cassie bisa selamat. Tapi bagaimana dia bisa bertahan? Dia tidak tahu. Hampir mustahil baginya untuk dibawa sampai ke batas kota secara tidak sengaja. Itu berarti dia sengaja berjuang menuju ke sana. Itu berarti dia tahu apa yang akan terjadi. Itu juga tidak mungkin. Bahkan bukan karena Cassie akan membagikan informasi berharga tersebut kepada mereka, sehingga memungkinkan kelompok tersebut membuat rencana yang lebih baik. Tetapi hanya karena dia tidak mampu memahami masa lalu dan masa depan di makam Ariel. Dia sendiri yang mengatakannya kepada mereka, yang dilihat Cassie dalam penglihatannya, sejak memasuki mimpi buruk, hanyalah kegelapan. Itulah yang menyelamatkannya dari nasib yang sama dengan para Sibyl, yang semuanya telah tercemar oleh penglihatan di muara. Di sini, di makam Ariel, Cassie buta terhadap masa depan dan masa lalu. Itu adalah anugerahnya. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi di Twilight. Kalau tidak, dia akan ternoda, dan dia tidak ternoda. Sunny tahu itu karena dia bisa melihat jiwa Cassie, dan karena dia masih pembawa mantra mimpi buruk. Namun dia pasti sudah mengetahuinya, entah bagaimana caranya. Itu tidak masuk akal sama sekali. Bingung. Dia bahkan teringat pemikiran menakutkan dan tidak masuk akal yang terlintas di benaknya setelah mereka melarikan diri dari Pulau Aletheia. Cassie itu mungkin bisa mengingat siklus sungai besar sebelumnya, seperti yang dialami Pangeran Gila. Yang akan membuatnya tersiksa. Tapi dia tidak bisa menjadi siksaan karena alasan yang sama. Jika dia menjadi siksaan, Sunny akan bisa melihat kegelapan korupsi dalam jiwanya, dan mantranya akan mengusirnya dari dirinya sendiri. Keganjilan yang aneh semakin menggerogoti dirinya dari hari ke hari. Satu-satunya penjelasan yang masuk akal adalah takdir telah mempermainkan mereka. Hampir mustahil bagi Cassie untuk berada di dekat gerbang Twilight ketika ledakan terjadi, tetapi hanya hampir saja. Dia pasti sangat beruntung. Sunny sudah tidak asing lagi menyaksikan kejadian-kejadian yang sangat mustahil.
Seluruh hidupnya penuh dengan itu karena atribut ditakdirkan miliknya. Kali ini, mereka pasti mendapat berkah rejeki. Tidak ada cara lain yang masuk akal untuk menjelaskan apa yang telah terjadi. Dan tetap saja, dia gelisah, diliputi keraguan. Sampai-sampai Sunny kesulitan konsentrasi menenun. Dia mendapati dirinya melirik Casey dengan sembunyi-sembunyi ketika dia berada di dekatnya, dan kemudian merasa malu karena meragukan salah satu temannya. Belum lagi sama sekali tidak ada gunanya mencoba memata-matai gadis buta itu secara diam-diam, karena dia bisa saja mengamati dunia melalui matanya, dan akan sadar kalau dia sedang menatapnya. Bagaimanapun, Casey tampak normal-normal saja. Yah, sejauh mana kata normal bisa diterapkan padanya. Dia kebanyakan pendiam, tapi tidak begitu mengkhawatirkan. Dia biasanya menyendiri, tapi tidak sampai menghindari orang lain dengan sengaja. Biasanya, dia akan bergiliran mengendalikan pemutus rantai, lalu turun ke bawah dek untuk beristirahat ketika Nevis menggantikannya di dayung kemudi. Ketika mereka diserang, dia berpartisipasi dalam pertempuran, mendukung kelompok dari belakang, dan melangkah maju jika diperlukan. Ketika semuanya sudah tenang, dia beristirahat dan menjalankan tugasnya seperti biasa menjaga kapal. Tentu saja Sunny tidak tahu apa yang dilakukannya saat tidak ada orang yang melihat. Bagaimana dia bisa? Sebenarnya, dia bisa. Memata-matai si peramal buta bukanlah perkara mudah, mengingat dia bisa melihat melalui mata calon mata-mata dan mengetahui setiap gerak-gerik mereka. Namun, sejauh yang diketahui Sunny, meskipun Casey dapat menggunakan kemampuan ascended miliknya pada anggota kelompok, dia tidak dapat melakukan hal yang sama dengan bayangannya. Dia juga bisa melihat melalui matanya, jika dia mau, tapi dia tidak bisa melihat apa yang dilihatnya melalui bayang-bayang. Jadi, jika dia mau, dia bisa mengirimkan salah satu bayangan untuk mengamati gadis buta itu, kalau ada sesuatu yang aneh terjadi padanya. Namun, dia tidak yakin apakah itu tindakan yang pantas untuk dilakukan. Sunny sangat aneh dalam hal kepercayaan. Butuh waktu lama baginya untuk mendapatkan kemampuan mempercayai orang lain, jadi dia sangat menghargainya. Mampu mempercayai, dan menerima kepercayaan sebagai balasannya, itu adalah hal yang tidak berwujud, namun berharga. Jadi, meskipun mengirimkan bayangan untuk mengamati Casey akan membahayakan gadis buta itu, dia akan merusak kepercayaan padanya. Hubungan mereka rumit dan penuh gejolak, dan mereka harus menanggung banyak penderitaan bersama untuk memperbaikinya. Dia enggan membahayakan hubungan itu. Namun Sin of Solace terus berbisik ke telinganya, mengipasi api paranoia Sunny. Faktanya, hantu pedang itu tidak berbisik, tapi sangat keras dengan tuduhan dan sindirannya yang berbahaya, terutama ketika Casey berada di dekatnya. Dia tidak pernah bereaksi, yang membuatnya seolah-olah dia tidak dapat mendengar penampakan menjijikkan itu, atau berpura-pura tidak mendengarnya dengan baik. Pikirkan saja secara rasional. Sulit bagi Sunny untuk bersikap tidak memihak jika menyangkut Casey, tapi kali ini, dia harus bersikap tidak memihak. Kami berhasil sejauh ini karena Casey. Tapi jika aku menghilangkan persahabatan kami dari persamaan, dia memang bertingkah aneh. Dan ada bagian tertentu dari tindakannya yang dapat dianggap mencurigakan, jika orang asing menilainya. Itu tidak berarti bahwa mereka benar-benar curiga, hanya saja mungkin saja mereka curiga. Menurunkan keenam tangannya, yang telah menenun untaian esensi bayangan, Sunny mengerutkan kening. Pada akhirnya, semuanya bermuara pada pertanyaan sederhana. Apakah saya ingin bersikap sopan, atau ingin aman? Dilihat dari sudut pandang ini, dilemanya memiliki solusi yang pasti. Jauh lebih baik aman daripada menyesal. Setelah menggelengkan kepalanya,
Diam-diam Sunny mengirimkan salah satu bayangannya untuk mengawasi Casey. Dia hampir sepenuhnya yakin bahwa dia tidak akan menemukan sesuatu yang mengkhawatirkan. Tapi setidaknya sebagian kecil dari dirinya yang gelisah dan khawatir telah ditenangkan dengan tindakan pencegahan itu, memungkinkan dia untuk kembali melakukan tugasnya dengan hati yang tenang. Dia terus menenun. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.